Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas kembali tentang peristiwa kejatuhan sepertiga malaikat di surga, khususnya untuk membahas apakah peristiwa ini terjadi sebelum penciptaan atau setelah penciptaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, admin hanya akan menggunakan kitab suci yang secara umum diterima oleh umat Tuhan untuk menjawabnya. Jadi, admin tidak menggunakan kitab-kitab tersembunyi untuk menjawabnya. Karena ada yang mengatakan bahwa pembahasan video sebelumnya tentang peristiwa peperangan di surga yang sudah admin bahas tidak sesuai dengan kitab suci. Kali ini admin akan membahasnya. Perlu admin sampaikan bahwa untuk ayat-ayat yang dikutip dalam video kali ini, admin menggunakan kitab suci terjemahan ILT. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di video sebelumnya tentang peristiwa peperangan di surga, admin mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah penciptaan. Tentunya hal ini admin sampaikan bukan tanpa dasar. Namun, kitab suci juga meneguhkan pernyataan ini. Saat ini, jika ditanya tentang dari mana sumber informasi tentang peristiwa peperangan di surga dan peristiwa pemberontakan Satan bersama sepertiga malaikat, kebanyakan umat Tuhan hanya akan memberikan informasi dari beberapa kitab dalam kitab suci. Contohnya yaitu, yang pertama, kitab Yesaya pasal 14. Yang kedua, kitab Yehezkiel pasal 28. Kemudian yang ketiga, kitab Wahyu pasal 12. Banyak yang berpikir bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi sebelum penciptaan. Namun tidaklah demikian, karena peristiwa ini terjadi setelah penciptaan. Mengacu dari sumber 3 kitab yang sudah admin sebutkan sebelumnya, kita akan melihat bukti bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi setelah penciptaan. Yang pertama kita akan melihat dalam kitab Yesaya pasal 14. Penyebutan Lucifer dalam kitab suci tidak ditemukan dalam kitab suci berbahasa Indonesia. Penyebutan Lucifer dalam kitab Yesaya pasal 14 dituliskan dalam kitab suci berbahasa Inggris. Penyebutan dalam bahasa Ibrani yang sesungguhnya yaitu Halel ben Sakar. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 dituliskan di sana, "Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Halel ben Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa." Jadi, penyebutan Lucifer yang dikenal oleh umat Tuhan sekarang ini berasal dari terjemahan kitab ini. Dalam kitab ini, kita akan melihat bukti bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi setelah pekan penciptaan. Yesaya pasal 14 ayat 13-15 dituliskan di sana, "Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, Aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun, ke alam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu." Di ayat ini, menuliskan ucapan kesombongan dari Halel ben Sakar di dalam hatinya. Dari ucapannya jelas menunjukkan bukti bahwa dia dibuang setelah penciptaan. Karena dia berkata untuk mendirikan takhta di atas bintang-bintang Elohim. Kita tentu tahu bahwa bintang-bintang dijadikan pada hari keempat pekan penciptaan. Dan juga, dia mengatakan akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Kita juga tentu tahu bahwa daratan dibentuk pada hari ketiga penciptaan tentunya
bukit-bukit juga terbentuk di hari ini. Selain itu, jika bumi belum melewati pekan penciptaan, tentu saja belum ada arah utara. Kemudian, di ayat 14 dikatakan, Dia akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Kita juga tahu bahwa awan-awan dibentuk setelah cakrawala terbentuk di hari kedua pekan penciptaan. Mungkin dari kedua ayat ini, ada yang akan mengatakan, ucapan ini diucapkan Hillel bin Zakhar setelah dibuang. Namun, di ayat 13 dituliskan bahwa dia telah berkata dalam hati. Kata telah berkata menunjukkan bahwa ucapan ini merupakan salah satu penyebab kejatuhannya. Dan juga dia berkata, aku akan selama beberapa kali, yang merupakan sebuah perencanaan untuk memberontak menyamai Yang Maha Tinggi. Selain itu, di ayatnya yang ke-15 di sana jelas dituliskan, namun ke alam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu. Jika dia dibuang sebelum penciptaan, tentunya belum ada alam maut. Kita juga tentu tahu bahwa alam maut itu adalah Sheol, dan hal ini dibuktikan dalam bahasa Ibrani dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 15 ini. Dalam bahasa Ibrani dituliskan, Ake el Sheol turat el yarekete bewor. Sheol dibentuk pada waktu daratan dibentuk pada hari ketiga. Untuk memahami hal ini, saudara bisa menonton video tentang 7 tingkatan bumi yang sudah admin bahas sebelumnya. Di sana membahas di tingkat bumi berapa Sheol itu berada. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dalam kitab Yeskiel pasal 28. Dalam kitab Yeskiel pasal 28, kita akan melihat bukti bahwa peristiwa dibuangnya Satan bersama sepertiga malaikat yang memberontak terjadi setelah penciptaan. Yeskiel 28 juga sering dijadikan sebagai sumber informasi tentang dibuangnya Satan dari surga. Dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayatnya yang ke-13, dituliskan di sana, engkau pernah berada di Eden, Taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu darah dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Di ayat ini jelas dituliskan, engkau pernah berada di Eden. Ini merupakan bukti bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi setelah penciptaan. Kita tentu tahu bahwa Eden ada setelah penciptaan. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 dituliskan di sana, lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur, dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Jika peristiwa ini terjadi sebelum penciptaan, tentu saja kerub yang memberontak itu tidak akan dituliskan di ayat ini pernah berada di Eden. Kemudian kita akan melihat yang ketiga di dalam kitab Wahyu pasal 12. Dari ketiga kitab yang dijadikan sumber informasi tentang peristiwa peperangan di surga, kitab Wahyu pasal 12 adalah yang paling terkenal. Berbeda dengan 2 kitab sebelumnya yang menuliskan kisah tentang peristiwa peperangan di surga, yang menceritakan tentang pemberontakan sepertiga malaikat surga, dalam kitab Wahyu pasal 12 terlihat lebih detail. Namun demikian, peristiwa peperangan di surga yang dituliskan dalam kitab Wahyu juga terjadi setelah penciptaan. Hal ini dibuktikan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Tertulis di sana, dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita
yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Di ayat ini dituliskan nyanyian kemenangan di surga setelah Satan dan malaikatnya terbuang dari surga. Satan disebut sebagai pendakwa yang menuduh di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Kita tentu tahu juga bahwa siang dan malam dibentuk saat hari pertama penciptaan. Jadi tidak mungkin Satan dibuang sebelum penciptaan dunia. Selanjutnya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 tertulis di sana, sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si iblis telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Di ayat ini disebutkan, celakalah mereka yang menempati darat dan laut. Kita tentu tahu bahwa darat dan laut dibentuk saat hari ketiga penciptaan. Jadi tidak mungkin Satan dibuang sebelum penciptaan langit dan bumi. Setelah melihat bukti-bukti yang ada dalam 3 kitab yang sudah admin sebutkan, tentu saja menunjukkan bukti bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi setelah penciptaan, bukan sebelum penciptaan. Sesungguhnya, masih ada bukti-bukti lainnya dalam kitab suci. Namun, rasanya 3 kitab ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti yang akurat bahwa peristiwa peperangan di surga terjadi setelah penciptaan. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Admin tidak bermaksud untuk mengajar, namun hanya berbagi informasi. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Tsevaot. Haleluya.